selamat datang di channel Gria Rio. Dan kali ini aku lagi ada di teras ya teman-teman. Dan ini ada beberapa sampah dapur ya. Jadi sampah-sampah sayuran seperti ini, ada juga dedaunan-dedaunan kering, dedaunan-dedaunan layu, dan udah aku kumpulin di sini ya teman-teman. Ini ada tanah kebun dan juga galon bening seperti ini. Kira-kira aku mau buat apa? Teman-teman penasaran? Simak terus ya video kali ini. Dan ini aku mau lihatin juga ke teman-teman teras Gria Rio yang udah kosong. Tanaman-tanamannya habis ya teman-teman, habis kejual karena kemarin ada banyak ibu-ibu pada datang dan membeli tanaman-tanaman hias yang aku perbanyak ya. Dan kali ini terasku kosong seperti ini teman-teman, sisa beberapa tanaman biasa aja. Dan ini bikin aku semangat untuk berkebun lagi ya teman-teman. Makanya aku mau buat lagi media tanam yang subur untuk tanaman-tanaman hiasku ya teman-teman. Hobi yang menyenangkan ya, dan bisa menjadi sumber pemasukan tambahan juga. Nah ini tuh caranya mudah banget teman-teman. Aku pakai gunting kayak gini ya, gunting kayak gini, dan ini tinggal dipotong-potongin aja seperti ini. Selain sampah-sampah dari dapur kayak gini, bisa juga ya pakai dedaunan yang sudah menguning. Biasanya aku kalau pas lagi beresin tanaman, terus motongin daun-daun yang layu, daun-daun yang kuning, daun-daun yang kering, biasanya juga nggak aku buang dan aku kumpulin kayak gini, dipotong-potong dan kemudian dimasukin ke wadah ya teman-teman. Nah seperti ini daun-daun yang udah layu ya dari tanaman-tanaman, dan daun-daun tua itu biasanya aku guntingin. Semuanya aku kumpulin jadi satu kayak gini dan gunting-guntingin aja sesuai ukuran yang kita mau ya, selera aja teman-teman, gampang aja. Dan kalau udah dipotong-potong kayak gini, biasanya aku campurin tanah ya, pakai tanah kebun aja teman-teman, dan mudah banget. Proses fermentasinya kurang lebih 1 bulanan ya. Nanti tinggal dibasahin aja tanahnya itu. Jadi semua batang-batang dan sampah-sampah dapur kayak gini bisa terfermentasi dengan tanah yang kita campurkan ya teman-teman. Berkebun dari teras rumah seperti ini buat aku menjadi kegiatan yang lumayan menyenangkan ya teman-teman. Jadi di waktu-waktu yang luang, waktu-waktu senggang dan jam-jam kosong, setelah menyelesaikan semua aktivitas di rumah, kegiatan-kegiatan IRT di dapur dan beres-beres rumah tentunya, setelah selesai semuanya biasanya aku memakai waktu luang seperti ini untuk berkebun dan merawat tanaman-tanaman hias ya teman-teman. Dan itu lumayan membuat aku happy, apalagi ada hasil tambahan yang bisa didapat ya. Kadang-kadang kita bisa menjual tanaman-tanaman yang kita rawat sendiri, kita perbanyak. Biasanya aku kalau tanaman udah mulai rimbun, mulai banyak gitu, aku pecah-pecah dan itu bisa kita jual ya teman-teman. Seperti kemarin ada banyak ibu-ibu pada datang ke rumah dan ada beberapa yang borong tanaman hasil propagasi dari teras ini juga ya teman-teman. Dan jadi terasku sekarang agak kosong, tanaman-tanaman hiasnya banyak berkurang ya teman-teman. Makanya aku semangat lagi nanam-nanam lagi ya teman-teman. Jadi tanaman-tanamannya aku mulai perbanyak lagi supaya nanti kalau ada yang berminat, ada yang mau beli, bisa langsung aku jual, dan itu lumayan bisa nambahin uang belanja ya. Walaupun teras ini mungil ya teman-teman, ukurannya hanya 3 kali 3 meter persegi, tapi di sini aku bisa produktif banget, bahkan bisa menghasilkan uang tambahan ya dari hobi-hobiku yang aku tekuni, seperti merawat tanaman hias dan budidaya sendiri tanaman-tanaman yang ada di rumah. Dan akhirnya aku bisa
menghasilkan uang tambahan. Nah, ini seperti ini. Biasanya aku order ya bibit-bibit dari online shop, dan biasanya kalau aku udah beli seperti ini aku perbanyak ya teman-teman. Aku rawat mulai dari beli bibitnya mulai dari kecil, dan setelah besar aku perbanyak. Kemudian hasil dari budidaya itu bisa aku jual ya ke teman-teman, ke tetangga, ataupun ke orang-orang yang berminat ya. Dan itu membuat aku ngerasa bahagia, apalagi bisa tetap produktif ya walaupun kita IRT yang hanya di dalam rumah aja. Nah, ini udah selesai semua, aku potong-potongin ya kayak gini teman-teman ukurannya. Ngasal aja sih ya, tapi kalau mau prosesnya lebih cepat sih motongnya lebih halus, itu prosesnya lebih cepat ya teman-teman. Tapi kalau aku sih sukanya kayak gini aja, karena nggak terlalu butuh cepet-cepet banget ya. Jadi ya asal aja, yang penting gampang dan diletakin di galon kosong gini. Terserah sih pakai tempat apa aja bisa ya teman-teman, dan diselang-seling pakai tanah gini teman-teman. Aduk gitu ya. Ini proses penyuburan tanah, nanti jadi kompos ya tanahnya itu. Jadi tanah kompos, dan itu bagus banget buat tanaman-tanaman di rumah ya teman-teman. Kalau teman-teman suka berkebun juga, ini bagus banget buat media tanam sayur-sayuran gitu ya. Jadi sampah-sampah di dapur itu bermanfaat sekali ya teman-teman. Kalau kita selesai masak, ada nasi-nasi yang sisa nggak perlu dibuang ya, dibuat kompos aja untuk menyuburkan tanah. Seperti ini caranya, sangat mudah banget teman-teman, nggak butuh modal ya, nggak perlu EM4, nggak butuh obat-obat kimia buat fermentasi. Cukup gini aja, simple dan gampang banget dipraktekin ya teman-teman. Selang-seling aja gitu ya, selang-seling tanah, terus sampah dapurnya kasih tanah lagi. Gampang banget ya teman-teman cara menyuburkan tanah, membuat kompos dari sampah-sampah organik di dapur. Kalau ada cangkang-cangkang telur, terus sayuran-sayuran atau nasi-nasi, biasanya masukin kayak gini, difermentasi, pakai modalnya cukup tanah kebun aja kayak gini teman-teman. Ini tanah ini udah banyak bakteri pengurainya ya, jadi dengan dicampur tanah seperti ini, kita diamkan pun dia akan terurai dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tanahnya itu di bagian atasnya menutupi semua sampah-sampah dari dapur tadi. Dan kalau tanahnya kurang lembab, ini kayaknya kurang lembab ya, jadi aku mau tambahin air. Kita bisa siramin air ya, air apa aja. Tapi kalau lebih bagus lagi air cucian beras ya teman-teman.
dan biar tanahnya lembab, jadi proses pembusukan dari sampah-sampah dapur, dedaunan yang tadi kita potong-potong bisa lebih cepat ya teman-teman. Nah, kita guyur seperti ini aja. Nanti jadi sayuran-sayuran dan sampah-sampah dedaunan tadi bisa basah dan tercampur rata dengan tanahnya, dan kita diamkan ya kurang lebih 1 bulan sudah hancur menjadi tanah kompos ya teman-teman. Dan itu sangat bagus untuk tanaman-tanaman hias yang kita tanam ya teman-teman, pakai media tanam tanah humus ataupun tanah bercampur kompos seperti ini. Keuntungannya buat dari pakai galon bening kayak gini, nanti sayur-sayurannya ini kalau udah busuk, udah jadi kompos bisa terlihat ya teman-teman. Kalau ini kan terlihat ya masih hijau kayak gini. Nah, makanya saya lebih suka pakai galon bening kayak gini, jadi dalamnya itu kalau udah jadi kelihatan ya teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat buat teman-teman terus merawat tanaman hias di rumah masing-masing ya. Salam hijau dan tetap lestarikan bumi kita tercinta ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk supportnya untuk channel Gria Rio. Terima kasih banyak untuk like, untuk subscribe, dan juga untuk komen-komen cantiknya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video dari Gria Rio yang lainnya. Bye bye.